Sebuah pemukiman tiba-tiba saja dihebohkan dengan suatu kejadian yang membuat kaget para penghuninya. Ada seorang perempuan berusia 29 tahun ditemukan sudah tidak bernafas dalam kondisi terikat tali. Perempuan itu ditemukan setelah dia melakukan live di media sosial dan dia itu mempertontonkan dirinya sedang melakukan usaha bunuh. Apa yang menjadi penyebab sang perempuan ini melakukan hal tersebut? Di episode kali ini kita akan belajar sama-sama agar kasus seperti ini tidak terjadi ke kita atau orang terdekat kita. Mari sama-sama kita simak videonya. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Ada sebuah komplek apartemen yang damai, di mana di situ salah satu unitnya dihuni oleh seorang perempuan berusia 29 tahun, sebut saja namanya Rahma. Rahma ini tinggal sendiri dan dia itu adalah seorang perantau. Dia hidup jauh dari keluarganya dan keluarganya itu tinggal di kampung. Gak banyak yang orang tahu tentang keluarganya Rahma karena setiap kali Rahma ditanya, dia tuh selalu menunjukkan wajah yang gak seneng. Ada selentingan kalau keluarganya Rahma ini ada banyak konflik, terutama dari bapak sama ibunya Rahma. Dan gara-gara ini juga akhirnya Rahma memilih untuk merantau ke kota dan gak tinggal di kampung. Tapi setelah merantau ini, ya Rahma ini untungnya cukup sukses. Dia punya pekerjaan tetap dan kehidupannya itu jauh lebih baik daripada dia tinggal di kampung. Pendapatannya juga cukup banyak, dia bisa menghidupi dirinya dan dia hidup mandiri. Tapi semua itu bukan tanpa harga. Rahma ini sering banget stres karena beban pekerjaan dan juga hustle culture yang ada di kota. Setiap hari dia bekerja hampir gak kenal lelah, gak kenal waktu. Semua itu untuk menghidupi kehidupannya selama dia tinggal sendiri. Tapi suatu hari semua itu berubah ketika akhirnya si Rahma ini ketemu dengan seorang pria yang sebut saja namanya Rian. Semenjak ketemu si Rian, hidupnya Rahma jadi jauh lebih berwarna. Rahma merasa bahagia karena Rian ini gak cuma cakep, dia juga baik, sifatnya manis, royal. Dan akhirnya setelah mereka dekat sekian lama, keduanya sepakat untuk melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius. Dari temenan, akhirnya mereka pacaran. Tapi yang diketahui Rahma, ternyata hubungannya dia dengan si Rian ini adalah awal yang sangat tidak mengenakan untuk si Rahma. Di awal pacaran memang sikapnya si Rian ini masih manis. Dia royal ke Rahma, dia selalu mengatakan Rahma ini cantik, baik, segala macam pujian. Pokoknya A to Z semua yang love language itu dikasih lah dari si Rian ke Rahma. Si Rahma merasa seperti tuan putri di depannya si Rian. Singkatnya si Rahma ini merasa diratukan lah sama si Rian. Tapi lama-kelamaan pelan-pelan si Rahma ini mulai ngelihat sifat aslinya Rian. Rian tuh pelan-pelan mulai berubah. Dan perubahannya itu sangat-sangat tidak mengenakan, membuat si Rahma ini merasa sedih, marah, sekaligus Rahma gak tahu kepada siapa dia harus mengadu. Yang gak disangka-sangka oleh si Rahma, ternyata Rian ini adalah orang yang sangat-sangat manipulatif. Rian juga gak segan-segan main tangan kalau mereka berantem, apalagi saat itu misalkan si Rian merasa salah. Daripada disalahkan, seringkali si Rian milih untuk main tangan ke Rahma agar si Rahma ini diam dan gak menuntut macam-macam. Pertengkaran mereka itu mulai sering terjadi itu ketika si Rian pernah tertangkap basah bermain dengan wanita lain di belakangnya si Rahma. Awalnya si Rahma ini berusaha ngomong baik-baik. Walaupun satu hati yang sangat sakit saat dikasih tahu Rian ini ternyata nyeleweng di belakangnya si Rahma. Rahma ini sempat bertanya ke si Rian. Awalnya dari baik-baik tapi si Rian ini gak ngaku. Sampai Rahma tanya dengan suara yang cukup keras. Tapi saat itu bukannya mengaku dan minta maaf, Rian malah membalikkan kata-katanya Rahma seolah-olah si Rahma ini yang salah. Istilahnya si Rian ini menggaslight si Rahma.
Dan ini nggak cuma terjadi sekali. Beberapa kali Rahma menangkap basah Rian itu dekat dengan perempuan lain, dan kedekatan mereka tuh jelas sekali lebih dari sekedar teman. Dan lama-lama si Rahma ini nggak tahan lagi, dia marah dengan suara cukup keras, dia marah-marah ke si Rian. Tapi saat ini si Rian lagi-lagi nggak cuma membalikan kata-kata si Rahma, seolah-olah Rahma yang salah, tapi Rian juga mengayunkan tangannya ke wajahnya Rahma. Rian juga menggunakan metode tersebut berkali-kali sampai akhirnya si Rahma yang minta maaf. Aneh ya, Rian yang salah kok malah Rahma yang minta maaf. Dan setiap kali mereka bertengkar, itulah yang selalu dilakukan oleh Rian. Rian akan melakukan serangkaian tindakan kejam ke Rahma sampai akhirnya Rahma yang merasa bersalah. Rian selalu bilang bahwa Rahma tuh pantas mendapatkan itu karena Rahma nggak menurut sebagai seorang pacar. Tapi lagi-lagi si Rahma ini bertahan di hubungannya dengan si Rian. Hal ini karena si Rahma sangat mencintai Rian. Ada yang bilang ini ada hubungannya dengan si Rahma yang kurang mendapatkan kasih sayang di keluarganya. Waktu si Rian ini datang menawarkan kasih sayang, segala macam perlakuan baik, si Rahma tuh lama-lama mulai merasa ketergantungan ke Rian. Dan Rahma rela melakukan apa saja selama dia tidak kehilangan Rian. Dan tanpa sadar akhirnya si Rahma ini terjebak dalam toxic relationship, hubungan yang sangat beracun. Sampai puncaknya suatu hari Rian ini ketahuan dia tuh mencuri uangnya Rahma untuk jalan dengan wanita lain. Jadi ya saking bucinnya si Rahma ini sama Rian, kadang-kadang si Rian dipinjamkan kartu ATM-nya Rahma. Suatu hari si Rahma ini menyadari ada sejumlah besar uangnya di simpanan di bank itu yang hilang entah kemana. Nah dia tanyalah ke si Rian, ternyata Rian mengaku dia mengambil sejumlah besar uang itu. Tapi setiap ditanya untuk apa, Rian selalu mengelak. Dan akhirnya Rian tanpa rasa bersalah dan bahkan dengan suara keras Rian bilang, iya aku pakai uang kamu untuk jalan sama perempuan lain. Gara-gara aku tuh stres, kamu tuh problematik, kamu selalu curhat hal-hal yang gak enak ke aku. Pekerjaan kamu, keluarga kamu, aku sebagai cowok juga pengen bahagia dong. Makanya aku refreshing sama perempuan lain. Tapi sekali ini Rahma tuh betul-betul emosi. Akhirnya Rahma sama Rian adu mulut dan mereka berkonflik hebat di kediamannya si Rahma. Dan sekali lagi akhirnya Riannya main tangan sama Rahma. Wajahnya Rahma sampai babak belur, hidungnya berdarah, dan saat itu tanpa rasa kasihan Rian ini meninggalkan Rahma begitu saja. Rian bilang kalau misalkan kamu gak mau menurut sebagai pacar, ya sudah lebih baik kita putus. Aku gak mau ngeliat kamu lagi. Dan dengan kata-kata itu Rian meninggalkan Rahma dengan keadaan wajah yang sangat penuh luka. Dan saat itu Rahma cuma bisa menangis. Dia gak nyangka Riannya ini yang sangat baik dulunya, yang betul-betul dia cintai sepenuh hati, kok tega ya berbuat seperti ini. Rahma mulai menyalahkan dirinya. Dia ngerasa sedih, kecewa, dan dia merasa jangan-jangan memang aku tuh pantas ya mendapatkan perlakuan seperti ini. Tanpa Rahma sadari itu adalah salah satu taktik manipulasi si Rian yang pelan-pelan tuh masuk ke alam bawah sadar Rahma. Rahma mulai percaya kalau semua itu adalah salahnya. Dan dalam keadaan kalut seperti itu, Rahma nggak tahu dia harus mengadu ke siapa. Dia betul-betul merasa dunianya gelap dan lama-lama Rahma mulai berpikiran ngawur. Rahma mengambil tali dan dia memutuskan untuk menyelesaikan sisa usianya tanpa pikir panjang. Ini betul-betul sebuah keputusan yang sangat-sangat salah. Dan sekarang, mari kita simak apa yang terjadi pada tubuh Rahma akibat keputusannya yang salah tadi. Rahma yang dalam keadaan sudah tidak bernyawa lagi ditemukan oleh pihak yang berwenang. Jasadnya pun dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa oleh dokter forensik. Dan apa yang ditemukan oleh dokter forensik di tubuh Rahma betul-betul menunjukkan penderitaan yang ditanggung Rahma seorang diri selama ini. Dokter forensik menemukan ada banyak tanda akibat kekerasan tumpul di tubuhnya si Rahma. Dan usianya ini beda-beda, menunjukkan kalau kekerasan tubuh ini terjadi lebih dari sekali. Lokasinya tuh kebanyakan di bagian wajah, kepala, dan leher.
Dan memang daerah-daerah ini paling rentan terkena pada kasus kekerasan yang berulang, karena biasanya pelaku itu akan mengincar area-area yang mudah dijangkau, kayak kepala, leher, dan wajah tadi. Dan nggak cuma itu, dokter forensik juga menemukan ada banyak tanda goresan di lengannya Rahma. Goresan-goresan tersebut juga menunjukkan umur penyembuhan yang beda-beda. Goresan itu tuh ya polanya tuh berjalan sejajar dan kebanyakan ada di lengan kirinya Rahma. Ini ada indikasi kuat kalau misalkan si Rahma ini menggores-gores tangannya sendiri pada saat dia merasa tertekan. Dan ketika jasadnya Rahma ini dibawa ke rumah sakit, saat itu tali yang dia gunakan untuk mengakhiri usianya tadi itu masih melingkar di leher. Setelah kemudian dilepas, dokter forensik menemukan ada luka lecet tekan yang melingkari lehernya Rahma. Dan selain itu juga ditemukan ada luka-luka lecet berbentuk goresan dan ada juga yang berbentuk bulan sabit di sekitar luka lecet tekan tadi. Dan bahkan waktu dokter forensik ini melepaskan tali di lehernya si Rahma, itu ada kuku-kuku jari yang tersangkut di antara tali dan leher si Rahma. Dicocokkan juga dengan tangannya si Rahma itu memang ada beberapa kukunya yang sudah lepas. Saat itu si Rahma ini sepertinya sempat mencoba untuk melepaskan simpul yang ada di lehernya. Nah, temuan ini itu dapat ditemukan pada korban yang mencoba menyelesaikan usianya sendiri. Kadang-kadang pada saat mereka mulai kesakitan setengah mati, mereka tuh mulai menyesal dan mereka berusaha melepaskan diri, tapi seringkali saat itu mereka sudah terlambat. Karena pada saat jalan napas itu tersumbat dan tubuh itu mengalami kekurangan oksigen, penurunan kesadaran terjadi dengan sangat-sangat cepat. Sebelum orang ini berhasil melepaskan diri, biasanya tuh tubuhnya akan lemas dan dia nggak bisa lagi melepaskan dirinya. Tahap asfiksia itu terjadi dalam beberapa kali tahapan. Yang pertama, ketika kadar oksigen di darah itu menurun, tubuh itu akan berusaha bernapas lebih dalam. Karena ada rangsangan di pusat otak ini, di mana tubuh ini ngasih tahu, oksigen ini kekurangan banget loh, kamu harus bernapas lebih keras dong. Dan satulah si korban ini akan bernapas lebih cepat, lebih dalam. Dan tahap kedua, saat ini nggak bisa tolong lagi, otak itu kan akan mengalami iritasi. Korban akan mulai kejang-kejang itu akibat adanya kerusakan di jaringan otak. Dan tahap terakhir, ketika semua itu nggak ketolong juga, kerusakan otak semakin luas, lama-lama nafasnya semakin lemah. Dan sekujur tubuhnya akan lumpuh dan saat itulah korban akan kehilangan nyawanya. Dan semua ini terjadi dalam jangka waktu yang cukup cepat, yaitu antara 3-5 menit. Tapi sudah pasti selama jangka waktu yang singkat tadi, korban akan merasakan kesakitan yang sangat luar biasa. Terbukti, dari awalnya itu korban akan meronta-ronta sampai berusaha untuk melepaskan diri. Dan ketika tubuh korban ini mulai lemas, korban itu udah nggak bisa lagi ngapa-ngapain. Dia cuma bisa lemas, sementara rasa sakit itu semakin hebat di tubuhnya. Saat itu korban nggak bisa berbuat apa-apa. Dan entah apa yang ada dalam pikiran Rahma saat itu, mungkin saking kalutnya, Rahma itu menyiarkan apa yang dia lakukan di media sosial secara live. Si Rahma ini menceritakan bagaimana konfliknya dengan Rian sambil nggak henti-hentinya menangis. Pada saat itu posisinya Rahma, dia sedang live menggunakan handphone dan posisinya itu dia membelakangi jendela. Di jendela itu ada teralis. Pada satu titik Rahma bilang ke para pengikutnya, sebentar lagi saya akan mengakhiri siaran ini selama-lamanya. Rahma ambil sebuah tali, dia sangkutkan tali tadi ke teralis di jendela di belakangnya, lalu ya sisi yang lain tadi dia lingkarkan ke lehernya. Sehingga akhirnya tubuhnya Rahma pun tergantung. Dan saat itu semua pengikutnya Rahma melihat bagaimana si Rahma ini badannya kejang-kejang, dia kesakitan, dia berusaha melepaskan simpul di lehernya, sampai akhirnya tubuhnya Rahma ini mulai gak bergerak sama sekali. Untungnya saat itu salah satu yang menonton siaran langsungnya Rahma itu adalah salah seorang temannya Rahma. Dia tahu lokasi persis unit apartemennya Rahma dan dia langsung menelpon pihak yang berwajib. Tapi pada saat pihak yang berwajib datang ke unit apartemennya Rahma, semua sudah terlambat. Rahma sudah mengembuskan nafas terakhirnya. Pihak yang berwajib akhirnya menurunkan tubuhnya Rahma yang sudah lemas, dan di lehernya itu ikatan talinya itu masih sangat kuat dan itu masih terikat sampai Rahma dibawa ke rumah sakit.
Dari pemeriksaan pertama, pihak yang berwajib ini sudah bisa melihat ada beberapa bekas tanda kekerasan yang janggal di tubuhnya Rahma. Dan salah seorang pihak yang berwajib itu melihat kalau handphonenya Rahma masih dalam keadaan menyala dan masih dalam keadaan siaran live. Dia bertanyalah kepada para pengikutnya Rahma itu apa yang sebenarnya terjadi. Dan untungnya saat itu para pengikutnya Rahma langsung menuliskan kalimat-kalimat yang memberi petunjuk, terutama tentang konflik antara Rahma dan si Rian. Dan setelah membaca kesaksian dari para pengikutnya Rahma, pihak yang berwajib itu langsung merasa sangat-sangat iba dengan kondisinya Rahma. Mereka berniat kalau wanita ini harus mendapatkan keadilan. Dan untungnya melalui serangkaian pencarian yang teliti dan masif, akhirnya pihak yang berwajib ini bisa menemukan di mana Rian. Rian ini sedang disembunyikan oleh wanitanya yang lain. Dan di depan pihak yang berwajib, Rian ini mengakui semua perbuatannya tanpa sama sekali mencoba membela diri. Dan saat itu Rian yang tadinya begitu garang saat dia melakukan serangkaian tindak kekerasan ke Rahma, dia menangis di depan pihak yang berwajib. Dengan sangat memelas, dia mengaku khilaf, dia mengaku tidak bisa menahan emosi. Tapi semua itu nggak ada gunanya. Rian tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Rian pun akhirnya ditahan dengan tuntutan tindak kekerasan. Dan setelah ditangkap, Rian pun mendapatkan hukuman yang sepadan dengan apa yang dia lakukan. Dari kasus Rahma yang menjadikan tadi tersirat pesan bahwa kita bagaimanapun juga tidak boleh dibutakan oleh cinta. Sebenarnya Rahma ini punya banyak pilihan untuk mengobati patah hatinya. Entah cerita ke teman-teman atau minta bantuan psikolog, psikiater. Tapi pada akhirnya Rahma malah memilih cinta dari si Rian yang ternyata manipulatif. Dan itu membuat Rahma semakin terluka dan tidak bisa menahan lagi sakit hatinya. Teman-teman, kita tuh boleh jatuh cinta pada siapapun. Tapi ingat, segala sesuatu yang berlebihan itu pasti tidak baik. Begitu juga terlalu cinta pada satu hal. Jatuh cintalah secukupnya. Dan ingat, mereka yang paling kita sayangi adalah orang yang paling mampu melukai kita. Terima kasih sudah menonton video saya. Silahkan like, share, dan subscribe.